Lihat pada pagi hari ini kami bersama Pak Kapolres, Pak Dandim menerima kunjungan silaturahmi dari Satgas COVID-19 tingkat nasional. Tentunya kami melakukan upaya-upaya koordinasi, kemudian menerima masukan, informasi dan saran dari semua pihak, baik dari pihak Satgas Satgas COVID-19 tingkat nasional maupun juga dari seluruh stakeholder yang terkait. Alhamdulillah penanganan COVID di Jakarta Timur, saya katakan demikian, lebih banyak zona hijaunya daripada zona yang lain. Kalau zona merah malah 0, zona kuning itu tadi hanya 9, yang hijau malah sebagian besarnya hampir 7.000 sekian itu zona hijau. Kami berharap masukan, informasi dan saran dari Satgas COVID-19 tingkat nasional ini menjadi penyemangat kami dalam melaksanakan upaya-upaya penanganan kasus COVID-19 di wilayah Jakarta Timur. Dan kami berharap tentunya koordinasi dan kerjasama ini tidak sampai di sini aja, karena koordinasi ini akan terus continue dilaksanakan sampai kapan? Sampai kemudian COVID itu hilang dari dunia, bukan dari Jakarta Timur aja. Pertolongan untuk kewaspadaan ke depan Ya tentunya sosialisasi mengenai protokol kesehatan ya tetap harus kita kedepankan, dan kita tidak boleh kalah dengan kondisi yang ada, tidak boleh kalah semangat dengan dengan mungkin lingkungan, situasi dan kondisi termasuk masyarakat yang mungkin dalam tanda kutip membandel atau kemudian mereka tidak peduli dengan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain maupun lingkungannya. Kami tetap berupaya memberikan sosialisasi dan pemahaman yang baik kepada mereka bahwa COVID ini adalah sesuatu yang sangat serius dan hanya bisa ditanggulangi dengan kerjasama melalui semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri. Dukungan dari masyarakat salah satu yang utama dalam ya tadi telah disampaikan juga oleh Pak Kasudin, termasuk Pak Kapolres, termasuk juga dari teman-teman dari Satgas COVID-19 tingkat nasional, bahwa pertama tentunya sosialisasi ini terus digencarkan. Tadi ada beberapa ide bahwa sosialisasi berkaitan dengan kondisi dan situasi COVID-19 di berbagai belahan dunia juga kiranya perlu ditampilkan di TV media sosial, karena banyak informasi yang mungkin dalam tanda kutip menakutkan di wilayah belahan dunia yang lain, tapi kemudian itu hanya di-share melalui WhatsApp. Kita ketahui bersama bahwa informasi yang di-share melalui WhatsApp group dan lain sebagainya, kalau memang tidak terverifikasi itu bisa berpotensi disebut hoax. Tapi kalau seandainya itu kemudian diinformasikan melalui tim Satgas COVID-19 tingkat nasional, kemudian itu disosialisasikan, di-share di berbagai media yang resmi, tentunya ini akan menjadi suatu perhatian tersendiri di masyarakat, bahwa sekarang yang kalau kita ketahui bersama di India terjadi klaster yang luar biasa, kasus baru yang sangat luar biasa, karena mereka mungkin menganggap bahwa sudah mulai aman, dan kemudian mereka dalam suatu acara mereka berbondong-bondong menuju suatu tempat berinteraksi secara intens dan tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sekarang akhirnya meledak kasus. Tentunya kita berharap bahwa itu tidak terjadi di kita. Ada beberapa hal yang tadi telah disampaikan juga, baik oleh dari tim Satgas, kemudian dari TNI dan lain sebagainya, bahwa untuk Ramadan ini salah satu contoh adalah pengetatan di Pulau Gebang, di mana penjualan tiket melalui online dan terminal yang dibuka hanya satu. Jadi terminal lain untuk keluar kota dan lain sebagainya itu semuanya ditutup kecuali di Pulau Gebang. Mudah-mudahan ini salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir mobilitas penduduk yang akan keluar kota menjelang Lebaran ini. Tentunya ada hal-hal lain lagi. Dari tim pakar memberikan apresiasi seluas-luasnya, sebesar-besarnya kepada teman-teman di Jakarta Timur ya, atas semua upaya yang sudah dilakukan. Kita melihat kasusnya bisa terkendali dengan baik ya.
Terus kemudian ini adalah upaya kolaborasi yang harmonis sebenarnya dari semua unsur. Tadi sudah disebutkan dan masing-masing dari pertemuan tadi sangat aktif untuk memberikan masukan gitu ya. Nah, memang saat ini terkendali, namun demikian kita perlu waspada. Banyak sekali hal-hal yang kita harus waspadai. Pertama adalah tadi lonjakan kasus global, kemudian aktivitas mobilitas waktu mudik dan seterusnya. Dan tadi sudah diadres dengan baik isunya oleh teman-teman di Jakarta Timur dengan berbagai kegiatan yang saling mendukung lah ya. Mulai dari sosialisasi, pembatasan dan seterusnya. Untuk mudik itu begini, nanti kalau ini semua bergerak ya. Tadi seperti katakan oleh Pak Wakil Wali Kota, kepolisian akan melakukan penyekatan, perhubungan membatasi pergerakan kendaraan. Nah, nanti kalau kemudian ternyata masih juga bisa sampai ke kampung, ini tim kita sedang bergerak juga nih untuk bisa membina bapak-bapak sekalian di kelurahan, di desa untuk bisa menjaga desanya. Jadi ini juga harus aktif dari siapa yang ada di desa itu. Jadi kalau misalkan sudah bisa sampai ke kampung, karantina dulu di sana. Jangan langsung kemudian bertemu dengan masyarakat desa yang lain. Ini kita semua timnya bergerak bersama. Nah, mudah-mudahan pembelajaran dari berbagai macam peristiwa sebelumnya ini bisa membuat kita dewasa dan kita menjadi salah satu yang terbaik di dalam penanganan ini ya. Sebenarnya bukan hanya dari H-10, ini sudah dari tanggal 2 bulan 3 bulan lalu kita sudah koordinasi karena ini merupakan pembelajaran dari setiap libur. Setiap libur itu pasti terjadi kenaikan case gitu kan. Nah, sehingga nanti libur akbarnya kan di mudik lebaran ini, sehingga sudah sejak beberapa bulan lalu kita sudah siapkan. Nah, kemudian yang terakhir kan adendum SSK Satgas itu yang mulai pembatasan sejak tanggal 22, pelarangan dari tanggal 6 dan seterusnya.